Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih melimpahkan taufiknya untuk kita semua. Dan di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita berkesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Dan tentunya kembali kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kesempatan yang kita hadiri di siang ini dan majelis ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah pada pertemuan siang ini dan beberapa pertemuan ke depan, saya akan menyampaikan sedikit atau mungkin banyak hal, karena ini mengawali cukup gasik. Ini kita masih di bulan Syawal sebetulnya, di akhir bulan Syawal, kemudian nanti setelah Syawal bulan Dzulqa'dah, baru akan masuk bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah, insya Allah banyak di antara kita yang akan menunaikan ibadah. Ya. Kalau yang haji, walhamdulillah, ada yang haji tahun ini mungkin? Oh, enggak ada. Insya Allah kalau tahun ini yang dulu ya, pernah bersama dengan kita Pak Kuat Sudarso, insya Allah tahun ini haji. Insya Allah. Semoga Allah lancarkan ibadah beliau. Yang belum haji, semoga dimudahkan untuk haji. Ya. Yang belum berkesempatan haji tahun ini, yang mudah-mudahan minimalnya kurban lah. Ya. Minimalnya berkurban. Dan selepas Idul Fitri, ya, ada sebagian kaum muslimin yang langsung kerja, ya, cepat-cepat bikin panitia kurban lalu mengumumkan yang mau iuran silahkan, ya. Sehingga persiapan ibadah kurban itu sudah sejak dini dilakukan oleh banyak kaum muslimin untuk bisa betul-betul nantinya menunaikan ibadah kurban ini dengan sebaik mungkin. Dan saya sifatnya turut membantu di sini untuk kembali mengulas dan mengingatkan, karena ibadah ini tentu ibadah yang berulang setiap tahun, sama seperti puasa kemarin. Ya, ini ibadah yang berulang setiap tahun, dan mungkin akan ada juga setiap tahunnya permasalahan baru selain daripada hal-hal pokok yang sudah umum diketahui terkait dengan ibadah kurban itu sendiri. Nah, karena hal yang pokok juga cukup banyak sebetulnya, sehingga saya ya berinisiatif, mudah-mudahan ini pun dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali kajian kita di kesempatan siang ini dengan pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kurban, ya, masalah kurban. Nanti silahkan kalau ada permasalahan yang dihadapi bisa disampaikan, karena itu sekaligus bagi kami adalah faidah dan ilmu, ya. Mungkin seperti saya yang sebatas mengetahui fikih kurban itu secara teori, dan sebetulnya cukup jarang saya pribadi itu masuk dalam kepanitiaan kurban. Ya. Untuk di lapangannya saya sangat jarang untuk masuk kepanitiaan. Ya, hanya sekalipun tidak masuk kepanitiaan, tetap saja saya bertugas untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang masuk. Ya. Jadi sampai hari ini pun beberapa pertanyaan tentang kurban sudah mulai berdatangan. Ya. Sehingga silahkan, saya juga membutuhkan
informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan kurban yang ada di luar sana. Kalau ada yang punya faedah nanti bisa berbagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hal yang akan disampaikan di beberapa pertemuan ke depan. Pertama, yang ingin saya ingatkan untuk kita semuanya, bagi yang akan menunaikan ibadah kurban, ya, tentunya harus mengingat bahwa ibadah kurban ini, ya, ibadah kurban ini yang terpenting itu adalah dari sisi nyembelihnya. Ya. Yang terpenting adalah dari sisi nyembelih. Maknanya apa? Jadi kalau misalkan dibandingkan, ya, sekarang kalau nggak salah itu ada yang kalau iuran 1/7 sapi itu 3,5 juta misalnya. Ya, 3,5 juta. Ya mungkin kambing pun, 1 ekor kambing mungkin tidak akan jauh berbeda di kisaran angka yang segitu juga. Ya. Baik, nilai 3,5 juta. Kalau seandainya ada orang, ya, ada orang di hari Idul Adha tidak berkurban, ya, tidak berkurban, tapi dia mampu sedekah 3 kali lipat, misalkan 10 juta rupiah. Nah, dia punya uang 10 juta rupiah, tidak kurban sama sekali. 10 juta itu dia bagikan ke fakir miskin di hari Idul Adha. Ya, dia bagikan ke fakir miskin. Nilainya 10 juta. Ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang berkurban dengan 1 ekor kambing atau 1/7 sapi yang nilainya 3,5 juta di hari Idul Adha itu, mana yang lebih afdal? Apakah yang sedekah 10 juta dibagikan ke fakir miskin, atau yang berkurban hanya dengan nilai 3,5 juta tadi? Maka para ulama katakan yang jelas lebih afdal itu yang kurban, meskipun nominal yang dia keluarkan hanya 3,5 juta rupiah. Padahal mungkin kalau dilihat dari sisi orang fakir miskinnya yang menerima, mungkin, ya, saya cuma katakan mungkin, kalau mau dibandingkan antara nerima daging sama nerima duit, mungkin aja lebih senang nerima duit. Ya, nah, kalau kata orang itu, uang itu lebih liquid, ya, jadi bebas cairnya. Ya, mau jadi apa aja bisa. Fakir miskin butuh pakaian, terima duit bisa buat beli pakaian. Butuh beras bisa buat beli beras. Mau makan apa pakai duit itu bisa. Tapi kalau terima daging, ya kalau mau makan dagingnya kan harus masak. Belum dia harus beli minyaknya dulu kan. Nah, gasnya, ya toh? Belum masaknya. Kalau dia butuhnya duit, berarti dagingnya harus dijual dulu kalau dia mau. Repot toh malah kalau terimanya daging. Ya. Kalau terimanya daging terasa lebih repot bagi si penerima. Ya. Seolah-olah kalau mau pakai logika kita, seolah-olah tadi orang yang sedekah 10 juta di hari Idul Adha kepada fakir miskin, seolah-olah kayak lebih afdal daripada yang kurban dengan nilai 3,5 juta baginya daging. Namun sekali lagi, bahwa di sini yang menjadi inti ibadah kurban itu adalah aktivitas menyembelihnya itu. Ya, di mana saat kita itu mengalirkan darah hewan, menyembelih itu, disitulah kita sedang berupaya untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi Allah mengingatkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukan masalah dagingnya, bukan masalah darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Nantinya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk menjalankan ibadah itu betul-betul ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Itu yang diharapkan. Ya. Jadi inti kurban itu menyembelih dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Makanya menyembelih itu, ya, ini memang ibadah yang cukup istimewa. Ya, ibadah yang cukup istimewa. Dimana kalau orang jahiliyah dulu, ya, sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka banyak menjadikan sembelihan-sembelihan itu justru untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembelihan untuk selain Allah. Ya, bahasa kita ya sesaji misalnya. Atau mungkin ada yang mengistilahkan dengan tumbal. Ya. Itu sudah dari dulu. Ya. Sudah sejak dulu kala. Baik untuk tujuan misalkan tolak bala. Ya. Jadi mencegah dari musibah-musibah. Atau bisa juga bentuknya adalah karena pengagungan kepada selain Allah. Pengagungan kepada selain Allah. Ya. Takut kepada selain Allah, akhirnya disyaratkan untuk nyembelih. Dan ingat, kalau mungkin yang pernah membaca atau belajar sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu itu ayahnya Nabi Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah, ya, itu kan oleh kakek Rasul Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib itu kakeknya Rasul, berarti dia bapaknya Abdullah. Ya. Itu dulu Abdul Muttalib itu sudah nazar, ya. Tapi nazarnya apa? Kalau saya punya anak laki-laki 10, saya sembelih salah satunya. Ya. Saya sembelih salah satunya. Setelah punya anak 10, ya, diundi siapa yang mau disembelih. Keluarlah nama Abdullah, bapaknya Nabi Alaihi Wasallam. Dan saat itu tentu Nabi belum ada, ya, belum lahir. Ya. Diputuskan Abdullah yang akan disembelih. Ya. Tapi orang-orang tidak terima. Ini Abdullah ini anak baik, masa disembelih? Ya, tapi itu sudah nazarnya Abdul Muttalib, nggak berani dia langgar. Akhirnya apa? Oleh orang-orang dikasih saran. Kamu datang ke Mbah Dukun Fulanah, perempuan dukunnya, ya, ke Mbah Dukun Fulanah untuk minta pertimbangan bagusnya gimana. Ya, karena kalau nyembelih anakmu ini nggak bagus, tapi menghindari sembelihan karena sudah nazar juga nggak berani. Minta pertimbangan. Ya. Akhirnya ditanya oleh Mbah Dukunnya, kalian kalau ada kasus pembunuhan atau mungkin ada, bukan pembunuhan, ya baik sengaja maupun tidak disengaja, denda pembunuhan itu berapa? Ya, denda pembunuhan itu berapa? Disebutkan denda pembunuhan dulu itu 10 onta. Ya, 10 onta. Akhirnya dikasih solusi. Ya, dikasih solusi gini saja. Antara Abdullah, ya, dengan 10 onta sandingkan dulu. Ya, Abdullah dan 10 onta. Kocok dulu undian. Ya, dulu cara ngocok undian itu pakai anak panah. Ya, jadi anak panah itu
Itu dikasih tulisan nanti. Nah, diambil panahnya, mana yang keluar namanya. Gitu. Kalau yang keluar adalah nama Abdullah, ya, maka tambahkan 10 onta. Ya. Kalau yang keluar adalah onta, maka sembelih semua ontanya. Nah, jadi sudah nyanding Abdullah dan 10 onta yang pertama. Ya, kalau seandainya kocokan pertama, undian pertama keluarnya onta, maka 10 onta ini akan disembelih. Kalau kocokan undian pertama keluarnya Abdullah, maka nambah 10 onta lagi jadi 20. Ya. Undian pertama keluar nama Abdullah, nambah 10 onta. Ya. Undian kedua keluar nama Abdullah, nambah 10 jadi 30. Ya. Sampai 9 kali undian keluarnya semuanya Abdullah. Berarti sudah nambah 90 onta ditambah 10 yang pertama tadi. 100. Ya. 9 undian keluarnya Abdullah semua. Ya. Baru undian yang ke-10 keluarnya onta. Maka 100 onta yang sudah terkumpul itu semua disembelih. Ya, semua disembelih. Habis disembelih, diapakan kira-kira? Itu kalau 10 onta disembelih, satu kelurahan cukup kayaknya buat makan. Ya. Tidak dimakan sama sekali. Dan dibiarkan begitu saja 100 onta tersembelih. Ya. Jadi itu adat-adatnya orang jahiliyah. Ya. Makanya banyak di antara ulama mengingatkan dengan ibadah kurban ini justru dengan apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi itu kan memang betul-betul kenapa saat itu Nabi Ibrahim akan nyembelih putranya juga, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail itu sudah anak yang ditunggu-tunggu lama sampai umur 80 tahun nggak punya anak, ya, begitu tua punya anak, dirawat sama Allah Subhanahu wa taala, suruh ditinggal di tengah padang pasir gitu ya. Di Mekah tinggal, waktu itu Mekah belum ada apa-apa. Padang pasir aja. Berdua sama ibunya Hajar gitu. Udah dirawat sampai kira-kira usianya menjelang balik sama Allah suruh disembelih. Ya. Maka dijalankan semuanya. Tapi setelah itu menjelang akan disembelih, Allah Subhanahu wa taala ganti perintah. Ya, ketika akan disembelih ganti perintah. Diperintah untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing yang sangat besar. Nah, disinilah biasanya ulama mengingatkan terkait hikmah daripada kurban ini. Ya, jadi memang inti kurban itu di masalah nyembelihnya. Ya, dimana kita di sini belajar untuk mengikhlaskan ibadah yang caranya adalah dengan menyembelih. Ya, nyembelihnya itu. Ya, adapun masalah sedekahnya dan lain sebagainya itu hanya sesuatu yang menyertai kurban. Ya, tapi inti kurban itu nyembelih. Ya. Sama dengan akikah, sedikit saya singgung akikah. Inti akikah itu nyembelihnya juga. Ya, inti akikah itu nyembelihnya. Jadi kayak misalkan dikatakan dalam hadis disembelihkan untuk bayi di hari yang ke-7. Ya, di hari yang ke-7. Jadi kalau ada bayi lahir hari Ahad, ya, hari Ahad lahir, nyembelihnya hari apa berarti? Ayo. Kalau bayi lahir hari Ahad, akikahnya disembelihkan hari apa? Sabtu. Karena hari Ahad itu hari pertama. Ya, kan hari kelahirannya Ahad. Ahad hari pertama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtulah hari ke-7. Yang penting apa? Nyembelihnya. Hari ke-7 sembelihkan dulu akikah. Ya. Masalah habis itu dagingnya mau disimpan dulu, masaknya hari Ahadnya, hari Seninnya, hari Selasanya nggak apa-apa.
Yang penting nyembelihnya di hari ke-7, sunnahnya seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya adalah menyembelih dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan tata caranya nanti disesuaikan dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, setelah masalah terkait hikmah daripada kurban itu, yang kedua terkait hukumnya, ya, hukum ibadah kurban itu menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, jadi tidak sampai wajib. Meskipun ada sebagian ulama yang memandang hukumnya wajib bagi yang mampu, ya, wajib bagi yang mampu, ya. Di mana ada kutipan ucapan seorang sahabat yang mengatakan, ya, barang siapa yang mampu dan dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, ya. Jangan mendekati tempat sholat kami, jangan dekat-dekat dengan sholat id, ya. Itu ucapan sebagian sahabat. Tapi Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, ya. Para sahabat yang lain justru menegaskan bahwa yang namanya kurban itu sunnah, ya, kurban itu sunnah. Saya kutipkan beberapa ucapan sahabat di sini. Pertama, yang paling jelas itu disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan, al-udhiyatu sunnatun, ya, bahwa kurban itu hukumnya sunnah, ya, kurban hukumnya sunnah. Juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu mengatakan, laqad hamamtu an ada al-udhiyah, ya, saya berniat untuk meninggalkan udhiyah. Saya berniat untuk meninggalkan udhiyah. Maknanya apa? Saya niat untuk enggak kurban. Ya. Wa inni lamin aisarikum, padahal saya adalah orang yang paling mudah untuk kurban, ya. Paling mudah untuk kurban, ya, mampu untuk beli hewan kurban, atau mungkin dia punya hewan banyak, ya, tinggal milih salah satu bisa buat dikurbankan, ya. Saya niat meninggalkan kurban padahal saya orang yang paling mampu untuk kurban. Kenapa? Makhafata an yahsiban nasu annaha hatmun wajibun, karena saya khawatir orang-orang nanti menyangka bahwa kurban itu wajib, ya. Saya khawatir orang-orang menyangka bahwa kurban itu wajib. Berarti di sini difahami oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Badri bahwa kurban itu hukumnya sunnah, ya. Tapi sunnahnya sangat ditekankan, khususnya bagi yang mampu, ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kadang ibadah kurban ini pengorbanan harta juga, ya. Nominal 3,5 juta itu, kalau tahun ini misalkan, ya, di angka segitu, orang tidak punya persiapan sejak lama, ya, nyisihkan gaji 1 bulan. Saya nggak tahu gaji sebulan masing-masing kita berapa. Dapat gaji sebulan langsung disisihkan 3,5 juta buat kurban. Ya, perasaan masing-masing kita beda-beda, ya. Mungkin ada yang enteng, ada yang lah katanya 3,5 juta kok buat teman, ya. Ya, kadang yang gajinya 10 juta pun nyisihkan 3,5 juta dari 10 juta itu pun rasanya berat, ya. Padahal itu mungkin cuma sepertiga, ya. Tapi kenapa? Karena nggak biasa, ya. Karena tidak biasa. Jadi itulah, ya, terkait ibadah kurban. Dan memang tidak satu hadis yang sahih, tidak ada satu hadis yang sahih menjelaskan pahalanya kurban. Ini yang semakin membuat kita tertantang lagi. Jadi nggak ada satu hadis yang sahih menjelaskan pahalanya kurban itu seberapa.
Kalau sholat jamaah muncul angka 27 gitu. Ya. Atau mungkin amal ibadah yang lain disebutkan balasannya surga atau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab gitu. Ada. Ya. Hadiahnya disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kurban nggak ada. Ya. Tidak ada ayat hadis menyebutkan pahalanya kurban sekian-sekian atau mungkin nanti dapat hadiah apa sekian-sekian, ya, nggak ada. Ya. Maka ini betul-betul ibadah yang menguji iman, ya, menguji iman. Bisakah kita berkurban meskipun kita tidak tahu pahalanya seberapa? Dan di sini kita dituntut ikhlas, ya, supaya kita itu kurban nuwun sewu bukan karena gengsi, ya, nuwun sewu bukan karena gengsi. Jangan sampai mosok nyong ASN orang kurban isin karo tanggane sing mung apa dia bisa kurban, ya, nyong sing ASN orang kurban ya isin. Nah, itu sesuatu yang harus dihindari sejauh mungkin, ya. Jangan sampai sudah keluar duit banyak malah tidak ikhlas, ya, istilahnya pahalanya justru hilang, ya. Allah taala alam bisawab. Ini mengawali saja untuk beberapa permasalahan kurban yang akan kita bahas, ya, diawali dari masalah hikmah dan juga permasalahan hukum. Nanti serba-serbi hukum-hukum yang lain insya Allah kita bahas pertemuan mendatang, dan mungkin akan banyak muncul permasalahan. Sekiranya kalau pertemuan ini ada yang perlu untuk dibahas lebih lanjut, dipersilahkan. Dan ya biasa saja, ya, kalau mungkin nanti pertanyaannya ada yang nggak kaitan sama kurban, ya monggo saja, nggak ada masalah insya Allah. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang sudah memiliki pertanyaan, Bapak Ibu, Pak Mas, baik, untuk mengawali Ustaz ini, kalau seperti ini Ustaz, kasuistiknya Ustaz mau bertanya. Kalau semisal ada dua kondisi. Satu kondisi ketika seseorang itu memiliki cash, ya Ustaz, ya, on cash itu menjelang hari Idul Adha itu, hari pemotongan, ternyata dia memiliki cash atau uang dia itu senilai 5 juta sebenarnya Ustaz. 5 juta, dan untuk berkurban kan sudah berkurang sekitar sisa sekitar 1,5 juta, ya Ustaz, ya, 1,5 juta, dan posisi di besok ketika Idul Fitri itu kan masih sekitar Idul Adha. Idul Adha itu kan tanggal satunya masih jauh nih Ustaz. Jadi sekarang 1,5 juta untuk kehidupan menjelang sampai dengan tanggal 1. Kalau dengan orang yang memiliki harta seperti ini, dia tidak memilih untuk kurban, tidak mau spekulasi untuk menghindari dia supaya tidak meminta-minta di akhir sisa bulannya, apakah dia masuk golongan yang orang tidak boleh mendekati tempat sholatnya kaum muslimin, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kasuistiknya seorang yang memiliki harta, dia punya motor, punya mobil, punya rumah segala macam, tapi kas dia kecil, sedikit nih Ustaz. Semisal pas di hari Idul Adha itu hartanya hanya lebih sedikit dari harga hewan kurbannya, misalkan 4 juta. Jadi ketika mau buat beli hewan kurban masih sisa 500.000, tapi dia punya harta banyak seperti itu. Tapi dia tidak memilih juga untuk berkorban. Apakah dia masuk dalam kategori orang yang tidak boleh mendekati tempat sholatnya kaum muslimin, seperti itu? Ya. Baik, jadi sebetulnya intinya yang pertama tadi uangnya agak ngepas juga, ya, meskipun ya selisihnya lumayan 1,5 juta gitu. Tapi khawatir, ya, karena nggak punya harta yang lain, khawatir kalau dari 5 juta itu 3,5-nya dipakai untuk korban misalnya, khawatir nanti sampai akhir bulan nggak nutup kebutuhannya, ya, malah nanti minta-minta atau berhutang, ya. Yang kedua mirip-mirip, cuma bedanya dia punya harta lain, harta benda lain, kendaraan, elektronik, mungkin sebagainya. Baik yang pertama maupun yang kedua,
ya, mau yang pertama maupun yang kedua, dengan kondisi yang digambarkan seperti itu, sebetulnya orang-orang yang demikian itu bukan tergolong orang yang mudah untuk kurban, ya, bukan tergolong orang yang mudah untuk kurban, ya, ya karena dia sudah menghitung ya bahwa uang itu agak mepet ya untuk kebutuhan dia dan keluarga. Ya. Andai kata dia tidak berkorban, maka tidak ada celah, ya, tidak ada celah. Jadi kalaupun dia meninggalkan ya itu gak ada masalah sebetulnya, tidak celah untuk dia. Kalau misalkan dia paksakan untuk kurban dengan cara ngutang, misalnya ngutang dulu aja lah, ya, buat kurban ngutang dulu saja 3,5 juta. Nanti 3,5 juta ini ngutang sama orang, insya Allah tak cicil, tak bayar tapi nyicil, ya, sebulan 500.000 kan 7 bulan kan untuk, ya. Apakah boleh? Boleh. Kalau dia adalah orang yang misalkan punya gaji tetap tiap bulannya dan punya perhitungan yang cukup matang untuk melunasi hutangnya, maka menempuh jalur hutang untuk kurban itu bagus. Ya, menempuh jalur hutang untuk kurban bagus. Ya. Tapi kalau dia tidak punya gaji tetap atau gaji yang pasti, sehingga dia hanya berspekulasi aja, plus utang sih lah, bayarnya kok mikirin berian. Yang seperti ini tidak direkomendasi. Ya, sikap yang seperti ini tidak direkomendasi. Utang untuk kurban yang direkomendasi yang sudah dengan kalkulasi cukup matang. Meskipun itu kalkulasi kita, masalah nanti di tengah jalan ada musibah itu kehendak Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi kalkulasi itu cukup penting, ya, untuk mempertimbangkan apakah direkomendasi untuk ngutang atau tidak. Tapi kembali ke pertanyaan Mas Afik tadi, dua gambaran dari orang tersebut, ya, itu sama-sama bukan orang yang diperhitungkan sebagai orang yang mudah untuk kurban. Itu kondisinya agak sulit, ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sekarang jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian silakan. Mohon terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz, misalnya sesuai dengan dalil maupun sunnahnya, itu lebih afdol yang mana antara 1/7 tadi dengan 1 ekor kambing? Yang utama itu, karena yang berlaku di masyarakat kan kadang selalu jadi pertimbangan adalah hasilnya gitu kan. Kadang kambing 7 misalnya dengan sapi 1 mungkin lebih banyak bisa dibagikan sapi 1 gitu. Sehingga ada yang mungkin ambil 2 bagian untuk melengkapi gitu dan sebagainya. Terus yang kedua, apakah yang mana yang tadi misalnya sesuai sunnah atau hadisnya, kadang kan yang kurban itu dikasih gitu sama panitianya. Kasih apa? Dikasih hasilnya, dagingnya gitu kan. Betul. Sekian bagian atau sekian bagian itu memang ada batasannya tidak gitu, misalnya apakah memang hanya karena boleh dimakan juga ikut menikmati kemudian dibagi gitu, apakah kemudian ada batasannya atau mungkin lebih afdolnya apakah tidak sama sekali gitu misalnya. Terus yang ketiga, kalau yang setahu saya kan berarti apapun hasilnya dari kurban kan tidak boleh diperjualbelikan gitu ya. Meskipun sebagai pengganti akadnya, bukan sebagai pengganti biaya misalnya yang menyembelih dan sebagainya ya, berarti kan nggak boleh. Berarti harus dikasihkan. Nah, terus kriteria yang dikasih ini ada prioritas urutannya nggak usah, artinya fakir dulu, kemudian siapa gitu. Apakah ada persentase tertentu dan sebagainya? Matur nuwun. Baik. Pertama,
masalah mana yang lebih afdol. Apakah satu kambing sendirian atau sepertujuh sapi? Ya, sepertujuh sapi. Memang dalam masalah ini ulama tidak ada kesepakatan ya. Ulama tidak ada kesepakatan. Dilihat dari sisi dalilnya pun ya, itu tidak ada yang secara eksplisit, secara tersurat menyebutkan perbandingan afdoliyah antara satu ekor kambing dengan sepertujuh sapi. Seperti itu. Akhirnya ulama ada yang berpandangan afdolnya kambing. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangannya bahwa itulah yang dulu dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi itu kurbannya dengan kambing. Itu yang menjadi kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam. Tapi ya bisa dikatakan pada akhirnya ya, yang namanya kurban itu sifatnya relatif ya. Jadi kalau mengatakan afdolnya kambing berdasarkan amalan Rasul alaihi salatu wassalam itu bisa dikatakan cukup kuat karena kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam kambing terus gitu. Hanya kemudian dilihat dari sisi manfaat ya, dari sisi manfaat berapa yang bisa menerima gitu misalkan ya. Kalau seandainya satu sapi hasilnya bisa lebih banyak daripada 7 kambing ya, maka dari sudut pandang kemanfaatannya maka bisa dikatakan sapi yang satu itu lebih banyak manfaatnya ya, lebih banyak manfaatnya. Akhirnya tidak ada sebuah keputusan yang baku dalam hal ini ya. Tidak ada keputusan yang baku, masing-masing kita memilih ya, akhirnya memilihnya mana yang sekiranya lebih manfaat bagi diri kita gitu dan keluarga ya, bagi diri kita dan keluarga. Seperti itu. Itu terkait masalah yang pertama, mana yang lebih afdol, apakah satu ekor kambing atau sepertujuh sapi ya. Ya jelas kalau mau lebih afdol lagi ya sapi tapi nggak sepertujuh gitu. Nah, sapi tapi berlima, sapi berenam, sapi berempat, bertiga itu jelas lebih afdol daripada seekor kambing ya, jelas. Bahkan tadi perbandingannya sepertujuh sapi sama seekor kambing ini agak sulit ya, memperbandingkan mana yang afdol agak sulit. Hanya ya saya memang kecenderungannya kambing, sebetulnya seekor kambing, mengingat itulah yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itu sifatnya adalah pilihan secara teori. Teori hati saya mengatakan kambing. Prakteknya saya belum tentu nyembelih kambing. Ya, karena tetap pertimbangan mana yang lebih manfaat gitu ya. Karena kalau saya nyembelih kambing, keluarga saya nggak suka kambing gitu misalkan. Atau mungkin orang-orang yang saya bagi ya, mereka lebih suka sapi, ya sudah berarti manfaatnya lebih besar sapinya gitu. Itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, terkait tadi masalah apa ya? Oh ya. Yang nyembelih sahibul korbannya ya. Sahibul korban kadang dapat bagian juga dari panitia dikasih. Memang sahibul korban itu disyariatkan untuk ikut makan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi firman ini kaitan dengan sebetulnya masalah hadiyu haji ya. Hadiyunya haji gitu. Allah berfirman, fakulu minha, makanlah kalian dari hadiyu itu ya. Dan hukum hadiyu haji itu disamakan untuk kurban ya. Makanya kurban pun sahibul kurbannya disyariatkan untuk ikut makan dari hewan sembelihannya itu ya. Jadi betul kalau panitia ngasih bagian ke sahibul kurban, itu haknya. Bahkan gini, kalau andai kata sahibul kurban bilang sama panitia, yang jenengan sembelih itu jangan dibagi-bagi ya, semua kasihin saya dulu. Itu hanya sahibul kurban ya.
Sohibul Qurban mengatakan, saya yang mau bagi sendiri, jenengan panitia tak tugasi nyembelihnya tok sama nguliti netel-netel, habis netel-netel diplastiki, pulangkan ke rumah saya semuanya. Ya, saya mau bagi sendiri. Yaitu haknya Sohibul Qurban. Ya, nanti dia mau ngambil seberapa, yang dibagi seberapa, itu silahkan terserah pemilik hewan kurban tersebut. Ya. Ada pembicara masalah porsi, sebelum saya bicara masalah persentase dan prioritas apa yang diberi. Masalah porsinya berapa? Memang si ulama menyebutkan ada angka sepertiga ya, sepertiga gitu. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Bedanya sedekah sama hadiah itu, kalau sedekah itu dikasihkan kepada fakir miskin, itu sedekah namanya. Kalau hadiah itu diberikan kepada orang yang mampu, namanya hadiah. Keluarga, tetangga yang ya meskipun kaya kasih nggak apa-apa, bahkan non sewu non muslim dikasih nggak apa-apa, boleh. Ya, seperti itu. Cuma sepertiga itu sebetulnya bukan sesuatu yang baku, harus sepertiga persis. Cuma intinya dibagi tiga gitu. Ya, misalkan satu ekor kambing habis disembelih, dikuliti, ditetel-tetel, dapat misalkan 30 kresek. Ya, entah timbangannya berapa kiloan saya tidak tahu. Ya, 30 kresek misalkan. Ya nggak mesti Sohibul Qurban ngambil 10, yang disedekahkan 10, yang dihadiahkan 10, nggak mesti. Mungkin Sohibul Qurban lah, saya satu aja lah. Ya, satu aja tak masak, karena habis ini paling kiriman dari sana sini juga banyak gitu kan. Jadi jatah saya ini satu aja, selebihnya 29 kresek tak bagi-bagi. Ya nggak apa-apa. Ya, yang jelas kalau bisa ada yang dimakan. Meskipun kalau nggak ngambil sama sekali juga boleh. Ya, nggak ngambil sama sekali boleh, tapi lebih bagus ada yang diambil, menjalankan firman Allah, fakulu minha, makan dari sebagiannya itu. Nah, sedekahnya itu wajib, karena Allah juga berfirman setelah tadi, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, kasihlah makan orang-orang yang fakir. Nah, sedekahnya itu wajib ada yang disedekahkan. Sedekahnya ke siapa? Tadi orang-orang fakir miskin itu yang diprioritaskan. Ya, itu yang diprioritaskan. Masalah prosentasenya seberapa ya, itu tidak ada aturan baku lagi, ya. Tinggal biasanya panitia mempertimbangkan saja, ya, jumlah fakir miskin ada berapa, nanti mau dikasih seberapa, timbangannya seberapa on, seberapa kilo, itu bebas. Ya, tidak ada ketentuan baku. Allah Ta'ala alam bisawab. Syukur jazakallah khair atas jawabannya. Baik, kita sudah di ujung sesi yang kedua ini pada pertemuan siang hari ini. Alhamdulillah sudah kita lewati bersama, dan semoga saja Bapak Ibu sekalian apa yang tadi disampaikan bisa kita terapkan dan juga bisa kita amalkan untuk menjadi pemberat amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya apabila Bapak Ibu sekalian masih memiliki pertanyaan bisa disampaikan di pekan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.